Shalom, Sobat BSJD yang berkati Tuhan. Saya Pendeta Gereja Kristi Fana Kalista akan membawakan renungan untuk kita pada pagi hari ini. Nas yang diperhadapkan kepada kita di hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya akan bacakan pada ayat yang ke-8 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku akan menegarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka dan membuat engkau keras kepala melawan mereka yang kepala batu. Syukur kepada Allah. Sobat BSJD, pernahkah kita menghadapi orang yang keras kepala? Bagi kita yang sudah pernah mengalaminya, saya rasa kita sepakat bahwa bukan hal yang mudah untuk menghadapi orang yang keras kepala. Apapun yang kita sampaikan tidak akan didengar dan diterima oleh orang itu. Kita hanya akan merasa lelah dan emosi pun menjadi terkuras karenanya. Menghadapi satu orang yang keras kepala saja sudah sulit. Apalagi kalau harus menghadapi satu bangsa yang keras kepala. Yehezkiel pasal 3 menceritakan penglihatan yang dialami oleh sang nabi. Diawali dengan perintah Allah agar Yehezkiel memakan sebuah gulungan kitab yang berisi firman Allah. Tentu bukanlah sesuatu yang lazim bagi manusia untuk memakan gulungan kertas. Namun saat Yehezkiel memakan gulungan itu, ternyata rasanya manis seperti madu. Anehnya, setelah Yehezkiel sadar dari penglihatan itu, hatinya justru terasa pahit. Tidak lagi semanis gulungan firman yang dimakannya tadi. Mengapa? Karena Yehezkiel sadar benar kepada siapa firman itu harus diberitakan, yaitu kepada bangsa yang membuat hati Yehezkiel panas dan pahit. Dalam ayat ke-15 bahkan dikatakan bahwa setelah penglihatan itu berlalu, Nabi Yehezkiel duduk tertegun selama 7 hari di tengah-tengah orang buangan. Firman yang dia terima dari Allah merupakan pesan tentang penghakiman, kesengsaraan, dan pertumpahan darah. Dan Yehezkiel harus menyampaikan firman itu bukan kepada angin, melainkan kepada orang-orang yang dia kenali, yaitu bangsa Israel sendiri yang telah berjuang menderita bersamanya dalam perjalanan panjang dari Yerusalem ke Babel sebagai sesama orang buangan. Namun disinilah penyertaan Tuhan dinyatakan bagi Nabi Yehezkiel. Arti dari nama Yehezkiel sendiri adalah Tuhan akan menguatkan atau Tuhan akan menegarkan. Dan seperti arti namanya, demikianlah hati Nabi Yehezkiel dikuatkan, ditegarkan oleh Tuhan untuk melangkah dalam tugas panggilannya. Allah juga menegaskan bahwa yang terpenting bagi Allah bukan pertobatan bangsa Israel, namun kesetiaan Yehezkiel dalam melaksanakan tugas panggilannya. Ini bukan berarti Allah lebih peduli kepada Yehezkiel dibandingkan pertobatan dan keselamatan manusia. Karena misi Yehezkiel adalah agar bangsa Israel mengetahui bahwa ada seorang nabi Allah di tengah mereka dan bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk bertobat. Sobat BSJD, Nabi Yehezkiel memiliki hati yang keras untuk memberitakan firman Tuhan. Namun di sisi lain, hatinya juga lembut dan bersedia menerima firman Tuhan. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita tegar atau lembut terhadap firman Tuhan? Apakah kita menolak atau menerima firman-Nya? Seperti apa yang dialami oleh Yehezkiel saat memakan gulungan firman, sepahit apapun isi firman Tuhan, sesungguhnya akan menjadi manis jika kita mau mencicipinya, jika kita melembutkan hati untuk menerimanya. Karena manisnya firman Tuhan bukan berasal dari isinya, melainkan dari Tuhan sendiri sebagai sumber firman itu. Dari Nabi Yehezkiel kita juga belajar bahwa dalam melayani Tuhan selalu ada suka dukanya. Suka karena kita dipanggil dan dipilih Allah untuk melayaninya. Duka di saat kita mengalami penolakan dari orang-orang yang kita layani. Dalam melayani Tuhan, fisik, emosi, dan mental kita akan terus diuji. Namun jangan khawatir,
karena Tuhan sendirilah yang akan menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena telah dibangunkan pada pagi ini dan juga telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertai kami dalam menjalankan segala pekerjaan dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Lindungi dan berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.